Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama, marilah kita puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak sekali nikmat, yaitu nikmat kesehatan, kesempatan agar kita selalu senantiasa bersyukur kepadanya. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah konsep dasar bahasa Indonesia yaitu Pak Amin Basri SPDI MPD, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yaitu tentang sintaksis. Izinkan saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan teman-teman saya. Di sini saya Aulia Rahmi selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi materi kami. Dan presentator pertama ada Nurul Faiza, presentator kedua ada Cut Aini, presentator ketiga ada Rizka Damayanti, presentator keempat ada Syafitri, presentator kelima ada Dinda Nurleri. Forum ini akan saya serahkan kepada presentator pertama yaitu Nurul Faiza untuk menjelaskan materi yang kami bawakan. Kepada presentator pertama saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Faiza NPM 2102090168. Di sini saya sebagai presentator pertama. Saya akan menjelaskan pengertian dari sintaksis. Yang pertama, pengertian sintaksis secara etimologi. Kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani sun yang berarti dengan dan kata tenten yang berarti menempatkan. Jadi secara etimologi menempatkan kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Contoh sintaksis, saya berangkat dari pukul 7 pagi. Di situ kata saya merupakan subjek, kalimat yang berupa kata, benda atau nomina, dan kata berangkat merupakan predikat. Kalimat tersebut berupa verba atau kata kerja. Pukul 7 pagi merupakan keterangan kalimat yang berbentuk sebuah frasa. Kedua, pengertian sintaksis dari berbagai ahli. Menurut Prof. Dr. Superman Heru Santosa mengatakan bahwa sintaksis merupakan studi tentang hubungan antara kata dengan kata. Tiga, pengertian frasa dan strukturnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikat. Frasa adalah satuan gramatika yang berupa gabungan kata yang bersifat non-predikat atau satu konstruksi ketatabahasaan yang berdiri atas dua kata. Ciri-ciri frasa yang pertama, terbentuknya atas dua kata atau lebih dalam pembentukannya. Yang kedua, menduduki fungsi gramatikal dalam kalimat. Yang ketiga, mengandung satu kesatuan makna gramatikal. Yang keempat, bersifat non-predikatif. Dan yang kelima, konstituen frasa adalah kata atau bukan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nurul Faiza yang telah menjelaskan materinya. Kepada presentator kedua yaitu Cut Aini. Kepada Cut Aini saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai presentator kedua akan melanjutkan penjelasan, yaitu tentang frase endosentris terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada frase endosentris koordinatif, yakni frase yang unsur-unsurnya setara dapat dihubungkan dengan kata dan atau. Contohnya rumah perkarangan, suami istri. Yang kedua yaitu ada frase endosentris atributif, yakni frase yang unsur-unsurnya tidak setara sehingga tidak dapat disisipkan kata penghubungnya. Contohnya yaitu buku baru dan sedang belajar.
Selanjutnya yaitu tentang pengertian klausa dan strukturnya. Klausa adalah satuan sintaksis berupa runtunan kata-kata berkonstruksi predikatif. Artinya, di dalam konstruksi itu ada komponen berupa kata atau frase yang berfungsi sebagai predikat dan yang lain berfungsi sebagai subjek, objek, dan sebagai keterangan. Sehingga dapat ditarik kesimpulannya bahwa klausa merupakan unsur satuan gramatik yang terdiri dari unsur predikat atau dapat dengan disimbolkan menjadi huruf P baik disertai S, O, pel, dan keterangan ataupun tidak sifatnya. Ciri-ciri klausa memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain yaitu sebagai memiliki subjek secara tertulis atau tidak tertulis, memiliki predikat, dan tidak memiliki intonasi akhir dan tanda baca. Jika ditambahkan unsur ini, maka klausa akan menjadi kalimat. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada presentator kedua. Presentator ketiga yaitu Rizka Damayanti. Kepada presentator ketiga, saya persilahkan. Saya Rizka Damayanti Siregar sebagai presentator ketiga akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu macam-macam klausa. Berdasarkan strukturnya, klausa dibagi menjadi klausa bebas, yaitu klausa yang berpotensi menjadi sebuah kalimat. Artinya, jika dalam penulisannya diawali dengan huruf kapital dan diakhiri tanda baca, maka klausa ini menjadi kalimat. Biasa dalam sebuah kalimat, inti dari kalimat tersebut berupa kalimat bebas. Contohnya yaitu, kamu harus pergi, dia menangis. Selanjutnya, pengertian kalimat dan strukturnya. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Kalimat dalam ragam resmi, baik lisan maupun tertulis sekurang-kurangnya harus memiliki S dan P. Ahli tata bahasa tradisional menyatakan bahwa kalimat adalah satuan kumpulan kata yang terkecil yang mengandung pikiran yang lengkap. Misalnya, saya makan nasi. Sampai sini saja pembahasan yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada presentator ketiga. Baik, kita memasuki ke presentator keempat, yaitu Syafitri. Kepada presentator keempat, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafitri, presentator keempat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri kalimat. Yang pertama, 1. Dalam kalimat lisan diawali dengan kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan dalam bahasa tulis yang diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Yang kedua, sekurang-kurangnya terdiri dari atas subjek dan predikat. Predikatif disertai objek, predikat, dan intransitif dapat disertai pelengkap. Dan selanjutnya yang keempat, mengandung urutan logis. Setiap kata atau kelompok kata yang mendukung fungsi subjek, predikat, objek, dan keterangan disusun dalam suatu menurut fungsi-fungsinya. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada presentator keempat yang telah menjelaskan materi. Kita memasuki presentator kelima, yaitu Dinda Nurleli. Kepada presentator kelima, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nurleli, NPM 210090169. Langsung saja saya akan melanjutkan dari presentator sebelumnya. Macam-macam kalimat. 1. Berdasarkan jenisnya. Kalimat tunggal yaitu kalimat yang hanya terdiri atas satu pola SP, SPO, SPOK, atau kalimat yang hanya terdiri atas satu klausa serta mengandung maksud. Contohnya, Koko pergi ke pasar, kokonya S,
perginya P ke pasarnya keterangan. Baru contoh keduanya, Tony menanam biji jarak di kebun. Tony-nya S menanam P biji jarak. O objek di kebun keterangannya. Berdasarkan predikatnya, kalimat tunggal terbagi atas kalimat tunggal terbagi atas. Kalimat nominal adalah kalimat tunggal yang predikatnya berupa kata benda. Contohnya, ayah seorang pelukis, ayahku pegawai kantor pajak. Jenis-jenis keterangan yaitu keterangan tempat, yaitu keterangan yang mengandung makna tempat. Keterangan tempat dimaknai oleh preposisi di, ke, dari, di. Contoh, saya membeli buku di Gramedia. S-nya saya S. P membeli buku objek di Gramedia keterangan tempat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada presentator kelima. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami, yaitu dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sintaksis merupakan bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk kalimat, klause, dan frase. Frase sendiri adalah kesatuan yang lebih besar dari kata dan lebih kecil dari kalimat. Frase dilihat dari segi hubungan distribusi, unsur-unsurnya terdiri atas frase endosentrik dan eksesentrik. Frase dilihat dari segi kategori, katanya terdiri atas 4 macam frase, yaitu nominal, verbal, adjektival, numeralia, pronominal. Klause dilihat dari kategori kata yang menduduki predikat terdiri atas klause verbal. Baik, terima kasih. Hanya ini dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.